Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu persoalan dunia hari-hari ini adalah dusta dan kebohongan. Kalau kita pelajari hari-hari ini, orang sekarang bahkan menganggap dusta dan bohong adalah hal yang normal, hal yang biasa. Namun kalau kita pelajari dalam Alkitab, di hadapan Tuhan, bohong dan dusta itu sesuatu yang sangat serius. Bahkan dengan tegas Yesus berkata begini kepada orang-orang yang berbohong dan dusta, bahwa iblis yang menjadi bapamu, karena dari mulanya iblis itu adalah bapa dari segala dusta. Nah, kalau kita pelajari di sekitar kita, bahkan dalam keluarga misalnya, di mana-mana kebohongan sudah terjadi. Suami membohongi istri, istri membohongi suami, orang tua membohongi anak, anak membohongi orang tua. Dianggap ya normal, wajar. Habis kalau enggak nanti papa marah, kalau enggak nanti suami saya marah, kalau enggak ntar istri saya ngambek, ya kan. Jadi dianggap kebohongan-kebohongan ini sebagai solusi agar rumah tangga tidak ribut, agar rumah tangga tidak bermasalah. Saya mau beritahu, kalau kebohongan dan dusta sudah menjadi solusi, berarti betapa parahnya keberadaan rumah tangga kita. Lalu kita lihat yang kedua, misalnya dalam dunia bisnis, kebohongan bahkan dianggap sebagai strategi bagaimana bisnis seseorang bisa maju, bagaimana seorang bisa sukses, bagaimana seorang bisa mencapai yang dicita-citakan. Ada banyak orang yang bahkan berkata begini, ya kita kan dalam dunia bisnis pendeta, kalau kita terlalu jujur-jujur aja pendeta, kapan kita berhasilnya? Kita kan juga mesti punya strategi. Jadi ya pandai-pandainya kita bermain kata-kata lah, katanya gitu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang bahaya. Karena ketika bisnis sudah diisi dengan kebohongan kepada siapa lagi kita mau percaya, ya kan? Lalu dalam dunia pelayanan ini sudah ngeri sekali, bahwa dunia pelayanan juga telah dihampiri oleh kebohongan dan dusta. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan mencari orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa hidup dalam kebenaran. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang dusta dan bohong. Karena di mana-mana kita lihat, dusta dan kebohongan telah menjadi hal yang biasa di muka bumi ini. Tetapi bagi kita orang percaya, kebenaran, kejujuran, dan ketulusan itu kunci untuk meraih segala berkat dan janji-janji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang dusta dan bohong, kita mau sama-sama belajar dari Yeskiel pasal 13. Yeskiel pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, Yeskiel pasal 13 ayat 1 sampai 16 di bawah judul tentang hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Yeskiel 13 ayat 1 sampai 16. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan, seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabimu, hai Israel.
Kamu tidak mempertahankan lobang-lobang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata demikian firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka dan mereka menanti firman itu digenapinya. Ayat 7, bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan? Kalau kamu berkata demikian firman Tuhan, padahal aku tidak bicara. Ayat yang ke-8, perhatikan baik. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikian firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan melihat dusta dan kebohongan, jelas Alkitab bilang apa? Aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Oleh karena sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, pada sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, di dalam amarahku aku akan membuat angin tofan bertiup, dan di dalam murkaku hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku rambun yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkan ke tanah supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarah atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya, dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya, yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya satu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan Allah. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat saat ini kita lihat bagaimana Tuhan begitu marah kepada umatnya karena mereka hidup dalam kebohongan dan dusta. Nah, pertanyaannya, mengapa banyak orang sudah bertobat masih hidup dalam kebohongan? Kadang-kala kita pikir, ya ampun, itu kan sudah melayani, orang itu kan sudah bertahun-tahun di gereja, orang itu kan majelis gereja, orang itu kan aktivis di gereja, kok bisa ya hidupnya terus dusta dan bohong? Nah, pertanyaannya, mengapa banyak orang sudah bertobat masih hidup dalam kebohongan? Yang pertama, karena tertipu oleh iblis bahwa bohong itu normal. Iblis terus mengintimidasi pikiran dan berkata bohong itu normal, sehingga dia merasa bahwa bohong itu tidak dosa. Dia merasa bohong itu bagian dari strategi kehidupan ini. Dia menganggap bahwa bohong itu sesuatu yang semua orang kerjakan. Jadi kalau semua orang kerjakan, kenapa kita mesti sok fanatik dan berkata tidak usah bohong? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, salah satu dusta iblis adalah iblis sedang berkata kepada kita bohong adalah sebuah dosa kecil. Bahkan ada sebagian orang yang berkata bohong itu bukan dosa, itu hanya kekurangan, kelemahan manusiawi belaka. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, setan mau kita hidup dalam kebohongan dan dusta, karena orang-orang yang pembohong dan orang-orang yang dusta, kata Alkitab, menjadi lawannya Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, mari kita kembali hidup dalam kebenaran. Mari jangan tertipu oleh iblis. Kita sadarkan diri kita sendiri, Tuhan, saya mengerti sekarang bahwa kebohongan tidak Tuhan suka, dusta tidak Tuhan suka, karena bapa segala dusta adalah iblis. Tetapi karena Allah saya adalah bapa segala kebenaran, berarti saya harus berbicara benar, saya harus hidup benar, dan saya harus nantiasa melangkah hanya di dalam kebenaran. Haleluya. Jadi yang pertama, mengapa banyak orang sudah bertobat masih hidup dalam kebohongan? Karena tertipu oleh iblis bahwa bohong itu normal. Yang kedua, karena ingin mengambil jalan pintas, tidak berani pikul salib. Ada banyak orang pikir, aduh pendeta, kalau saya ngomong kebenarannya, wah repot ini. Jadi dia mengambil jalan pintas. Karena itu selalu saya bilang, kebohongan dan dusta adalah sebuah jalan pintas yang menuntun kita kemudian pada kehancuran. Untuk sementara kelihatannya kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan kebohongan dan dusta kita. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Nggak lama kemudian akan terbongkar semuanya dan persoalan kita akan menjadi lebih parah. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, hidup Kristen adalah pikul salib. Artinya walaupun jalannya sukar, tetapi selama kita berjalan dalam kebenaran, itu selalu lebih baik daripada jalan pintas yang untuk sementara bisa menyelesaikan masalah, tetapi kemudian mendatangkan kehancuran yang lebih parah dalam hidup kita. Yang ketiga, mengapa banyak orang sudah bertobat masih hidup dalam kebohongan? Saya sudah jelaskan. Yang pertama, karena tertipu oleh iblis bahwa bohong itu normal. Yang kedua, karena ingin ambil jalan pintas, karena tidak berani pikul salib. Yang ketiga, karena tidak memohon tuntunan Tuhan. Karena selalu saya bilang, bukankah kebohongan dan dusta adalah hikmat dari setan? Dusta dan kebohongan adalah hikmat dari setan. Sehingga kalau kita dalam keadaan terjepit, kita nggak memohon tuntunan Tuhan, yang pertama timbul dalam pikiran kita yang datang dari setan adalah kebohongan dan dusta. Setan mulai berkata, udah bohong aja, udah dusta aja, toh kamu kan bisa akan selesai masalah kamu cepat kalau kamu bohong dan dusta. Jadi dengan tegas saya katakan, bohong dan dusta adalah hikmat dari setan yang bisa membuat hidup kita rusak. Tetapi hikmat dari Tuhan, pengertian dari Tuhan akan menuntun kita untuk berjalan senantiasa pada kejujuran, kebenaran di dalam Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, mengapa banyak orang sudah bertobat masih hidup dalam kebohongan? Karena tidak menyadari akibatnya. Dia cuma melihat, wah, untuk sesaat semua persoalan saya beres, tetapi akibatnya akan menjatuhkan, menjerumuskan, dan menghancurkan kita. Karena sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan orang-orang muda, belajar dari masa muda sudah hidup dalam kebenaran. Sepahit apapun, katakan tetap kebenaran, hidup tetap dalam kebenaran. Jangan berjalan dalam dusta, jangan berjalan dalam kebohongan. Orang tua, didiklah anakmu dari masa kecilnya untuk selalu bicara benar, jangan dusta dan jangan bohong. Karena dalam dusta dan kebohongan ada kehancuran, tapi dalam kebenaran dan kejujuran ada berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Saudaraku, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh terjadi. Hamba doa secara khusus buat yang taruh tangan kanannya di dada, sehingga mulai saat ini kami terus bicara dalam kebenaran, kami hidup dalam kebenaran, kami melangkah dalam kebenaran, kami jauhkan dalam diri kami segala dusta dan kebohongan, sehingga kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.